ingin nengok orang sombong tak susah, Bu. Besok kalau ada kondangan, coba datang ke sana. Saya tidak diundang, Ustaz. Tidak apa-apa, datang aja ke sana nengok. Coba nengok gaya orang yang datang itu. Keluar dari mobil, pakai cincin 1,5 emas, pakai sandal 10 cm tingginya. Itu tangannya, Bu, gitu, tidak macam Iko tangannya, malah lantik tanah. Betul mana? Duduk umpamanya di kursi kayak begini, siap makan sambil kupas pisang. Kayaknya cucuk lah bang hidung lah. Tapi itu ibu-ibu di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Apa yang kita cari? Oh, saya pergi ke kebun cari pepaya, cari jagung, jelas. Saya ke sungai cari ikan. Ikannya ikan apa? Saya cari udang. Saya dapat badak aja jadilah. Jadi ada. Jadi hidup ini kita punya tujuan. Punya tujuan. Padahal perjalanan hidup masih panjang. Kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Dunia akhirat. Betul atau tidak? Bukan hanya dunia. Berarti perjalanan kita tuh panjang, dunia akhirat. Ibu berangkat ke Batam 1 hari 1 malam, itu ibu bawa pakaian 2 setel. Kalau ibu berangkat ke Jakarta lebih jauh lagi dari Batam, itu ibu bawa kain 3 setel. Jalan-jalan lagi ibu ke Bogor sana, ke Puncak 2 hari 2 malam atau 1 minggu, lebih banyak pula kain lagi di bawah. Betul apa tidak? Makin banyak, makin jauh kita berjalan, makin lama tempatnya kita tuju, makin banyak persiapan. Makasih, pokoknya masih ada kita terima. Tadi yang 2 tadi ndak hangit, dia kok hangit. Oke, mudah-mudahan nih bagus nih ya. Oke. Nih coba. Oke, lumayan. 1 yang baru kita lalui itu alam roh. 2 alam rahim, ibunda yang mulia. Yang ketiga adalah dunia. Nanti di dunia ini, Bu, kita panjang lagi. Apa Ustaz? Alam kubur. Nampak, Bu, di belakang tulisannya? Oke, kemudian apa lagi? Kiamat. Kemudian apa lagi Ustaz? Padang mahsyar. Padang mahsyar. Apa lagi Ustaz? Berhisab. Hisab. Apa lagi Ustaz? Mizan. Ditimbang amal ibadat. Apalagi Ustaz? Shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Sini ada 2 cabang lagi, Bu. Cabang lagi ada namanya al-jannah, namanya surga. Kalau al-jinnah, jin. Kalau al-jannah, makanya 1 baris saja berubah. Kemudian an-nar, neraka. Nah, inilah baru disebut dengan yaumil akhir. Yaumil akhir. Itu tadi surah Al-Hasyr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Takut kita kepada Allah itu, Bu, bagi orang beriman yang mengerti, yang paham, ada 3. 1, bila datang azab Allah. Karena azab Allah itu pasti. Sanggup ibu-ibu terima azab Allah? Tidak sanggup, maka kita takut. Jadi makna takut di situ, kita menjalani akan perintah dan menjauhi akan larangan. Di situ maknanya takut. Ibu sholat bagus, tapi mengunjung orang adojo. Ibu ikut korban, tapi mencaci maki orang ikut hijau. Berarti belum takut.
Belum takut. Wal tanzur. Nah, tadi ada tuh wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghada. Wal tanzur. Wal tanzur ini kata asalnya nazara yanzuru unzur. Unzur. Nazara yanzuru unzur. Makanya wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin. Makna tanzur ini apa maksud? Nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, bahasa modern kini introspeksilah dirimu, ma qaddamat li ghadin. Li ghadin. Asal kata li ghadin itu Bapak Ibu, Ibu-ibu, li ghadin. Nah, li ghadin. Asal katanya ghadan. Itu asal katanya. Jadi periksalah dirimu, tengoklah dirimu, introspeksilah dirimu. 1 tahun dulu Muharram, ini Muharram. Udah penuh enggak bakul ibadat kita? Bakul tahajud penuh apa tidak? Bakul duha penuh apa enggak? Bakul zikir penuh apa enggak? Bakul Al-Quran penuh enggak? Bakul infak penuh enggak? Bakul sedekah penuh enggak? Bakul kurban penuh enggak? Bakul silaturahim penuh enggak? Bakul jemaah penuh enggak? Bakul anak yatim penuh enggak? Banyak, Bu. Saya tanya sekarang buat ibu-ibu semuanya, jujur, rasa-rasa bakul kita tuh penuh apa enggak? Apa dia menggayanya? Mungkin ada kita ahli tahajud, tapi tidak ahli duha. Ada mungkin kita ahli duha, tapi tidak ahli zikir. Mungkin kita ada ahli zikir, tapi tidak kita ahli Al-Quran. Coba. Setidaknya tidak banyak duha, tahajud, zikir, Al-Quran, ini, itu. Tidak banyak. Ambil salah satu jadilah. Karena kan besok di surga itu kan ada tuh pintu. Pintu Al-Quran, pintu tahajud, pintu sedekah, pintu anak yatim. Kita pintu mana? Pintu mana? Saya tanya sama ibu, ibu-ibu nanti mau masuk surga atau neraka? Bagus. Saya tanya lagi, Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Hawa apa dosanya karena dihalau di surga? Makan buah dihalau dari hanya satu dosa, makan buah khuldi. Ibu berapa banyak dosa? Nah, kemana kan dihalau? Kemana kan dihalau? Malu kita mau masuk surga. Dosa banyak. Oh, masuk neraka. Tidak sanggup badan nerimanya. Itulah syair Abu Nawas itu. Ilahi tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Coba buat pula ibu syair tersendiri. Sambil di dapur kah, sambil mengapakan, cuma buat syair tersendiri. Pedihnya besok, pedih. Makanya orang beriman itu takut kepada Allah, karena bila datang azab tidak sanggup. Kalau ingin ibu coba azab itu kayak apa? Balik nanti ke rumah, letakkan jari tangan ini di pinggir pintu. Selesai itu, luar lemparkan, bam! Ini gini. Iya apa enggak? Kepala berdonyik, jantung lah, macam dan nikolta. Entahlah. Itu belum seberapa. Belum seberapa. Yang kedua, orang beriman itu takut kepada Allah. Gimana Ustaz? Bila datang ancaman Allah. Karena ancaman Allah itu pasti. Kalian solat, kalian tak solat. Kalian berbuat baik, tidak berbuat baik. Besok dalam kubur. Ini atas dunia, mampulah kalian kini. Melompek-lompeklah kalian di atas dunia. Kalau kini, lompet-lompetlah kalian dari dunia. Besok kalian masuk dalam kubur. Dan napi kalian sadoso. Dan azab kalian cemulah. Itu wa'ad dan wa'id janji Allah itu pasti.
Yang ketiga, yang ditakutkan oleh orang beriman itu apa? Bila amal ibadat ditolak oleh Allah. Awallah puasa, awallah tahajud, puasa kemarin Asyura, Tis'a juga puasa. Tapi kiranya Allah mardud, ditolak Allah Ta'ala. Kenapa? Mungkin dalam hati kita ada yang kurang bersih. Apa Ustaz? Dalam hati kita ini banyak penyakit. Penyakit apa Ustaz? Sombong, angkuh, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah nampak sombong? Cantik kah dia? Gagah kah? Jelek kah? Harum atau bau? Nampak bu? Enggak nampak. Tapi ibu-ibu pernah nengok orang sombong? Pernah. Ibu-ibu pernah jadi orang sombong? Entahlah. Pernah nengok sombong? Enggak. Pernah nengok orang sombong? Pernah. Pernah jadi orang sombong? Enggak. Awak je nak elok. La ilaha illallah. Bu, kalau ingin nengok orang sombong tak susah bu. Besok kalau ada kondangan, coba datang ke sana. Saya tak diundang Ustaz. Tak apa-apa, datang aja ke sana nengok. Coba nengok gaya orang yang datang itu. Keluar dari mobil, pakai cincin 1,5 emas, pakai sandal 10 cm tingginya. Itu tangannya begitu, anda macam Iko tangannya meletik lonti atau apa. Betul mana? Duduk umpamanya di kursi kayak begini, siap makan sambil kupas pisang. Kajak-kajak cucuk lebang hidung lah. Tapi itu ibu-ibu di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Iyo tanda. Yang iyo jo yang indah. Dah ada yang disombongkan. Ini dapat buat rumah. Ini pintu besar. Dapat beli almari. Abadon almari kamu kau mayu nampak di orang tua. Padahal almari yang Bali itu kreditnya sombong lah. Nah, ada yang disombongkan. Bu, ini coba. Dulu kita hidup di alam roh. Sudah selesai. Yang kedua, dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah tekan kontrak kita, Bu. Nih gambar orang hamil nih. Nih. Nah, susah-susah gambar orang hamil. Ibu pernah hamil? Mau hamil lagi? Kalau tidak hamil aja melaki je. Nah, dalam rahim ibunda, makanya sekurang-kurangnya hamil adalah 6 bulan. Sebiasa-biasanya orang hamil adalah 9 bulan 10 hari. Walaupun ada 10 bulan, ada 11 bulan, ada yang setahun dan lebih-lebih. Paling lama orang hamil berapa lamanya Ustaz? 4 tahun. 4 tahun baru melahirkan. Ibu-ibu Rego A pernah hamil 4 tahun? Rego B? Penonton? Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam riwayat, beliau dalam kandungan maknya 4 tahun. 4 tahun di dunia dah hafiz Al-Quran 30 juz. Gitu. Jadi makanya kalau orang baru hamil 8 bulan atau lahir anak disebut dengan anak prematur. Loma, fisiknya loma, ingatannya loma, segala macam. Nah, ini janji Allah sudah. Si fulan, jodoh kamu si anu, anak si anu. Itu dalam rahim ibunda yang mulia. Si fulan, nanti rezeki kamu hanya sekian, tidak tambah ya Allah, cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong, kalau sedikit nanti kamu kufur. Si anu, nanti umur kamu hanya sekian tahun. Tidak tambah ya Allah, cukup. La yastakhiruna sa'atu wa la yastakhrimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Si fulan, kamu nanti penyebab mati. Penyebab mati itu penyebab di sentrum listrik, hanyut di sungai, jatuh di kamar mandi, serangan jantung, dihimpit kayu, dihampai puso, dipatok ular. Itu penyebab. Itu dalam rahim ibunda. Setuju ya Allah, tanda tangan. Lahirlah kita ke dunia. Inilah dunia. Lama dunia ini Ustaz. Dunia ini lama. Untuk awak saja. Ini saya tengok umur mak saya, mohon maaf, udah ada yang 60, 55 paling banyak.
rata-rata 50 ke atas, betul apa tidak? Yang 25 masih ada. Kadang-kadang itulah anaknya 25, amaknya 55. Kadang gaya amaknya lebih daripada anak. Malah yang macam doyok. Iya. Bu, ini dunia nih kita sekarang berada di dunia. Ini sudah ya, ini sudah kita jalani, ini sekarang nih dalam perjalanan ini, Nggak lama lagi. Dunia masih lama untuk awak sekojak Bu. Rasulullah hidupnya berapa? 63. Oke, sekarang yang 60 ada, 61 ada, coba angkat tangan. Regu A, yang 60 ada, 60, yang 60, 61 ada, regu B, 21. Oke, ada ibu saya tadi umurnya sudah 60, kan? Sudah 60. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa lagi? 3 tahun ibu meninggal Ibu tengoklah kawan kiri kanan, ada yang pucek-pucek tanggung spontan. Persoalan bukan mati. Mati itu adalah tak bisa dibantah. Kullu nafsin itu pasti. Yang persoalan apa Ustaz? Ma qaddamat li ghadin. Mana baru amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang lebih panjang nih. Habis dunia nih Bu, kemana kita lagi Ustaz? Masuk ke alam kubur. Pernah ibu masuk dalam kubur? Coba sekali-kali masuk. Itu usah ditimbun, masuk aja kita ke dalam. Kalau orang tidak terbiasa itu takut. Nah, bagaimana kubur ini? Karena ini kecil, tulisan saya banyak, Bu. Coba orang yang biasa menengok mayat masukkan ke alam kubur. Pelajaran di sana, 1, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masukkan mayat di dalam, tutup apa lahan, ditimbun. Oh, kalau pakai kotak pesawatnya itu juga tidak dapat bergerak, ditutup. Sangat sempit sekali. Jadi alam kubur ini adalah alam yang sangat sempit. Yang kedua, alam kubur sangat gelap. Tidak ada nampak apa-apa. Kalau mati malam hari ini mati lampu, itu lazim. Ada tanda-tanda cahaya dari jauh, ada nampak. Ada bayang-bayang. Tapi kalau alam kubur bukan lazim, mutaaddi, bersangatan gelap, tidak ada nampak apa-apa. Tidak ada. Semua kita masuk ke dalam, termasuk saya. Nunggu saat An-Nabrah akan digilirkan. Kemarin mak-mak kita ikut wirid tahun kemarin, sekarang ulang satu persatu, diganti oleh regenerasi. Besok kita hilang satu persatu, diganti lagi generasi yang lain. Nah, gimana lagi Ustaz? Alam kubur ada sangat sempit. Oh, sangat sempit sudah, sangat gelap, sangat sunyi, sangat sunyi. Oh, 300 orang mengantarkan 3 RW, mengantarkan kita, wow, gitu ditimbun, semuanya pulang. Betul atau tidak? Suami kita meninggal, anak kita meninggal, mak ayah kita meninggal, setelah dikubur kita pulang. Tidak ada yang berani satupun yang tinggal di sana. Yang keempat, alam kubur sangat dingin. Yang balut badannya mana? Hanya kain kapan, 3 lapis. Itu tipis sekali. Itu pun kain kapan belum tentu kita yang punya. Mungkin iuran masyarakat 2.000 sebulan. Awak datang Pak RW, datang ke rumah minta nama bayi, mati awak lo dulu makai. Lain jelas nak. Bu, jangan takut, mati pasti datang. Ini ibu tadi yang 3 tahun lagi. Jangan sampai nak mula selera makan mereka. Itu hanya contoh. Yang lain saya tengok tak ada pucek-pucek tanggung. Nak pucek-pucek tanggung kan dulu.
Makanya dulu Asmi Dardarwis dari Sumatera Barat ada nyanyinya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya terbujur badan di liang lahat, baru tahu kenapa dulu saya tidak sedekah, kenapa dulu tidak tahajud, kenapa dulu tidak doa, kenapa dulu tidak silaturahim, kenapa dulu tidak santuni anak yatim. Ya Rabbi kuntum toroba, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia. Apa di dunia dah habis, awak nak ada. Itu dalam ayat lain, fa'asaddaqa, ya Rabbi tolong kembalikan saya ke dunia. Tak bisa 1 hari 1 jam jadilah ya Allah. Tak bisa 1 jam 1 detik jadilah. Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Coba. Makanya majelis taklim, ada masjid, ada mushola dan lain-lain. Itu majelis taklim yang menyelesaikan bangunan paling banyak. Makanya sekarang banyak itu masjid didirikan oleh seorang ibu, seorang putri, seorang remaja. Saya udah jumpa. Karena harta itu sampai di mana? Ibu punya harta 50 emas, 60 emas, 100 emas. Sampai di mana? Cukup biar suami sebulan, sebulan. Coba, apa yang terledor itu? Saya akan bangun, saya bangun buat itulah. Nah, ada lagi ibu. Siapa yang banyak bertanam? Ia yang banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Paham ibu? Itu loyo, jangan macam kematian pula nampaknya. Itulah salah dibahas ilmu ikam. Ini coba saya disedekahkan oleh tuan guru, kasihnya sorban, senang saya bawa kemana-mana. Walaupun sorban saya ada yang lain, itu dalam mobil ada. Ini Buya Abdul Somad yang kasih. Kunjung ke rumah beliau, silaturahim. Itulah. Jadi kalau banyak silaturahim murah rezeki, Bu. Oke. Habis dunia ini masuk kita ke alam kubur. Berapa lamanya alam kubur itu? Entahlah. Mak ayah kita meninggal, atuk nenek kita, ponakan kita meninggal sejak dulu, belum ada yang dibangkit. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Coba, bagaimana Ustaz kita masuk dalam kubur? Ingin lapang, ingin terang, raudhatun min riyadil jannah, bagaikan taman surga. Apa tuh yang harus kita lakukan Ustaz? Persiapan apa? Ibu mau berangkat ke ladang, apa yang tidak mau? Bawa cangkul. Oh nak siang-siang nanti bawa ini, bawa babat, bawa parang. Itu untuk alat di kebun, ladang. Kalau masuk alam kubur ni apa yang kita bawa nanti Ustaz? Lain jelas Bu. Ini kayak belajar sekolah pula nanti ini. Kalau ingin ibu datang ke sekolah saya, tidak apa, silakan datang, tidak berpungut biaya, gratis. Ijazahnya tidak ada. Ada. Nah, kalau ingin kita lapang kubur kita ini, lapang kubur kita, Bu, tulisan Indonesia aja lah saya buat, ya Bu ya. Satu, iman harus kokoh. Sampai mati iman itu jangan sampai goyah. Iman. Ibu pernah nampak iman? Enggak kan? Kayak apa iman tuh kokohnya, lemahnya, loyonya. Enggak pernah tampak. Tapi iman itu bisa enggak dibuktikan? Bisa enggak dibuktikan? Bisa. Mana contohnya? Masito. Perempuan Masito itu. Ibu kenal dengan Masito? Kenal Masito? Mana rumahnya? Coba Masito hidup di rumah Fir'aun. Masito pembantu tapi Masito tidak mengikut. Coba bayangkan. Tak ngikut Fir'aun, ini nak kawan kerja di sini, orang ini nak solat, ini makan haram, hanya soto lah ikut. Dihazab oleh Fir'aun untuk Masito. Masito, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku adalah Allah juga Tuhan kamu. Jadi saya gimana? Kamu bukan Tuhan, sama dengan saya. Dihazab, lalu itu saya rendam kamu. Rendamlah. Ya bunuh kamu, bunuhlah. Tak ada takut Masito.
Ikut awak di rumah mati lampu moki. Papa, capek lah papa. Ni. Macam-macam ikut lah dah. Balik dia lah makan, papa kan main-main kan. Ni. Bukan main-main. Cuma dimasukkan dalam kancah yang besar, isi minyak sama air mendidih. Bukan air saja, Bu, dicampur sama minyak. Ibu tahu itu, yang tempatnya itu apa namanya itu? Kancah. Ini katanya kuali. Tidak apa-apa, kita sekarang lapang dada aja. Coba, apa bedanya kancah dengan kuali? Regu A. Ini stop dulu. Oh, kancah besar kuali. Oke, regu B sama. Regu C semuanya salah. Kok salah Ustaz? Yang kancah tu indak batalingo. Yang kuali batali. Kalau esok dah ibu dah lomba PKK tak dapat juara. Kalau besar masih ada telinganya tu kuali besar. Kalau kecil dia tidak ada telinganya, itu namanya kancah kecil. Jadi ada bedanya, Bu. Oke. Wanita dengan perempuan apa bedanya? Sama? Enggak, kalau perempuan tu pandai malu. Kalau wanita tidak pandai malu. Perempuan pandai malu, punya adab, punya etika, punya akhlak. Kalau perempuan dah, apalagi lebih kasar, betino, lebih parah lah. Itu jadi halus, Bu. Makanya kita ada hukum adat yang diajarkan oleh atuk kita dulu almarhum itu Tenas Effendi. Coba baca bukunya yang tebal kayak begitu tuh. Tuntunan adab tunjuk ajar itu. Saya hobi jumpa sama beliau, dia kasihnya saya buku besar ini untuk Nanda. Alhamdulillah ya Nanda. Oke. Nah, ini alam kubur. Nah, gimana caranya? Imannya kokoh. Makanya masih tahu rela mati suami yang masuk ke dalam kancah. Gimana masih tahu? Kamu ngikut saya atau mengikut Nabi Musa? Saya ikut Nabi Musa. Allah Rabbi wa Rabbukum. Suami, anakmu saya bunuh, silakan. Kamu saya bunuh, silakan. Anaknya direndam, hujan air mata masih tahu. Berubahkah imannya? Tidak. Kamu lagi masih tahu, tidak apa-apa. Didorong, jangan didorong. Saya pandai, saya mencebur ke dalam. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, kata masih tahu. Saya tidak takut, saya tidak gentar, Allah bersama kami. Cebur ke dalam. Coba tengok dalam Al-Quran itu, surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad ketika Isra itu. Coba lewatnya kencangnya bukan main, yakadul barku, seperti kilat. Tak kaju ibu. Itu makanya jangan mengangu ju. Mengangu itu tak kaju ya wah. Karena serius, bukan dek mengangu, dek serius. Nah, tercium oleh Rasulullah bau ya sebenarnya, tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ada apa? Saya bau tadi oleh Rasulullah, tercium harumnya sangat sebenarnya. Bau apa itu? Di mana? Itu kita lewat tadi. Memangnya kamu tercium? Iya. Oh, kita lewat tadi di bawahnya pusara Masito. Coba bayangkan, Masito itu di zaman mana? Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Ismail, setelah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ratusan tahun. Pusara Masito, harumnya bukan main. Awak kok Masito, kau meninggal soalnya harum kuburnya kah? Lekan harum. Kalau memang mau harum, nih iman. Iman. Suami akan meninggal. Harta akan tinggal. Habibaka yaumamma. Cintailah sesuatu itu sekedarnya. Asayaku yaumamma. Pada suatu saat, apa yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Tapi iman jangan sampai pisah. Iman tak tampak. Bilal bin Abi Rabah seorang budak. Coba. Oh, Siti Khadijah. Itu walaupun dia mu'allaf. Karena tidak dari awal dia masuk Islam. Kan tidak dari awal kan? Kan setelah Rasulullah dewasa, masuk Islam.
Coba kayak apa imannya Siti Khadijah? Semua hartanya habis demi agama. Sampai terungkap oleh beliau waktu sakit. Ya Rasulullah, kalau meninggal lama besok, habis duit untuk bangun agama ni ya Rasul. Lah meninggal lama besok, gali kuburanmu. Kalau laku tulanganmu tu buat jambatan, jadikan tulanganmu buat jambatan ya Rasul. Begitu indahnya bahasa Siti Khadijah. Siti Khadijah ini entahlah. Laki kadang-kadang mukminnya binti indah. Seketika indah. So abang ganti indah. Lalu jawab cakap walinya lo dulunya. Tu masih tahu kini tu. Iya tu nak. Ibu-ibu ni sebetulnya kalau membangunlah di daerah kita ni apa yang kita nak bangun, dah ada susahnya. Coba jadi masih tahu. Apa jadi Siti Khadijah? Coba. Apa nak dibangun? Oh nak bangun rumah tahfiz misalnya. Berapa? 8 kali 8. Dah ada susahnya. Ibu yang sebanyak ini pasti punya kekayaan. Ada ibu punya emas 50, ada 40, ada 30, ada 10. Masing-masing yang punya emas tu ambil saumia seorang. Kau dan tak saumia, ambil saumia seorang. Kalau satu masjid punya ambil puluh ambil. Situ ambil puluh ambil. Musala 20 ambil. Jumlahnya berapa? 100? Jual. Berapa ratus juta itu? Selesai. Ibu punya uang 100.000. Ibu keluarkan tadi waktu mutar-mutar tadi itu, ibu masukkan 2.000 atau 5.000. Yang kita terima besok itu yang mana? Yang 100.000 atau yang mana? Itulah. Jadi ibu punya uang istilahnya 10 juta, ibu keluarkan selama ini menjadi 500.000. Ada 500 inilah untuk ibu nanti. Kalau masih tahu tak habis. Sehingga keluar cakapnya, jualah tulang aku nanti ya Rasul. Kalau perlu untuk buat jembatan, jadikan tulangku buat jembatan. Coba. Begitu keimanannya seorang ibu. Ibu juga begitu. Mungkin kita tidak seperti Masito. Mungkin kita tidak seperti Khadijah. Tapi setidaknya mengikuti keimanan mereka. Jika nak panggil laki bola hati, laki bola hati. Dan laki sembayangin tak, pemabuk iyo, penutur iyo, pencilui iyo. Kamu kadang-kadang, ibu mana ibu ketua tadi kau ya? Kamu kadang-kadang ibu ketua nengok wajah-wajah mak-mak kau, ibu. Iyo la ilaha illallah. Dia tengok sebagian, ada nak tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Ibu rajin wirid, yasinan, arisan, majelis taklim, dasar-dasar. Kan enak itu. Tapi yang suami ni tak pernah mencuci muka tu. Dia jagoan paginya bongi ke awak. Ingat dia jagoannya dia macam kondiak mengolong aja. Malaki je nyo, ibu hati. Tak malaki, ibu je hati. Entahlah. Terima sila nado tu. Nah, yang kedua gimana? Ingin lapang kubur kita tu gimana Ustaz? Birrul walidain. Kedua orang tua berbuat baik. Dalam bahasa agamanya birrul walidain. Kalau ini istilah la tusyrik billah, disingkatkan aja supaya paham. Iman kuat. Yang kedua supaya lapang kubur itu hormati kedua orang tua, muliakan. Ibu kini melawan anak sakit hati, ibu hati. Risau rasanya, hancur utak rasanya. Macam itulah mak awak dulu dia awak. Padahal gayanya tak sama. Awak dulu, nak, sini nak. Duduk sini, duduk sebentar. Jemput dia air ke sungai. Itu aja jawaban kita. Itu aja. Tapi dalam hati mak berdoa. Itu dia nak. Ngutuk memang tak ngutuk mak. Tapi terasa jantungnya itu putus. Apalagi kayak ibu-ibu ni. Kau mau tengok dan tengoklah. Wajah-wajah berhutang. Gara-gara anak. Betul apa tidak? Inilah mintanya, inilah minta. Laki-laki dah minta onda. Yang pedusi kau menikah. Nyu tak pandai apa masak. Tak amu cuci piring. Tak amu. Nyu berjalan. Anda menikah. Seluruhnya dimintanya. Tendanya kayak begini. Dan kalau tak bisa pakai balon dan danio dan tak. Dia nak pakai band dan ni undangan harus macam itu. Padahal tak ada entahlah. Nampak je wajahnya begitu. Mungkin lama mudah mungkin hazab ibu-ibu ni nanti.
Nah, itu hormati orang tua. Hormati orang tua. Orang tua mana? Dalam tafsir lain, tasrah, asal orang tua muliakan. Maka ayah siapapun hormati. Makanya orang Melayu, buatlah ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, nenek orang nenek awak, saudara orang saudara awak. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada kain sarung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Ikut nak janji amak orang, janji amak awak, nama dia elok. Mati nak masuk surga lah. Malah kan dapat. Maka dapat. Yang ketiga, ingin lapang kubur yang ketiga, ini adalah silaturrahim. Silaturrahim ya. Akur dengan orang, tegur sapa. Ikut solat ada. Ke masjid ada. Tapi tak boleh elok dengan tetangga gara-gara jemuran kain. Awak punya jemuran kain, inyo lah menjemur kain di sini. Dah sampai patah ni, inyo nak mau pelon, awak nyo pelon. Itu di kampung kamu, si kau kan parah dari itu kan. Dia solat juga, dia puasa sunat juga. Oh, hari Asyura dia ikut kemudian hari hari Arafah juga puasa. Malah dia ikut kurban. Tapi tak boleh elok dengan tetangga. Kata Rasulullah, yadkhul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka awak berorganisasi berjamaah kayak ini, biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak, asajan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itu dah kelas tinggi itu. Indonesia itu coba tengok. Siapa yang menggigit anjing, digigitnya anjing. Coba tengok, siapa yang menghasut, dia hasut. Siapa yang dipitnah. Siapa yang penjarakan, dipenjarakan. Itulah di kelas tinggi. Itulah, tengok di kelas tingginya. Tingkat dewan kah, tingkat inilah, tingkat menteri lah, tingkat apa nama. Itulah terjadi, Bu. Awak kau tahu sah. Kubur tak sama dengan mereka, tempat tak sama mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalinyo lah awak lah. Jelas, Bu. Lapang dado aja, Bu. Silaturahim elok. Dulu di kampung-kampung banyak buah-buahan serentak berbuah. Awak di kota ko kadang buah, kadang indah. Tanam mangga di muka rumah. Tahun pertama buah 5. Ulun masak lah. Tunggu baru ada bungkui je nampak dia orang. Awak rasa kadapir. Begitu dia tengok, tinggal plastik je. Sempili. Orang yang pemurah, cubalah tengok. Lalu mereka di muka rumah, mengaruh. Adalah, lalu mungkin dengan asoy. Ada 2, ada 3, ada 5. Biasa manis rumah. Kalau nak manis, kau buang aja ya, mak ya. Tak berhenti, berbunga, dah berputih, dah berbuah, dia dah masak. Lalu ada tebu di rumah, ada depan rumah. Kau nak ada tak buat cek je leh. Dulu pisang tandannya panjangnya dibuat hati rumah dah tak bau barik panjang. Kini coba tengok pisang nak dua buat. Alun tua dia muda dah tabang. Kamu yang tadi menengok anda ada pisang ciala ya. Artinya Bapak Ibu terhormat, kalau kita akur Allah berikan kemuliaan dan kemudahan. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat ibadat kepada Allah, elok inyo sesama inyo. Tua dituakan, kawan diajak kawan, ketek disayangi. La fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah, murah rezeki, urusan sonang, Bu. Coba akur kita sama kita. Ada apa, Bu? Ini aman itu, biarlah saya urus. Ibu tak usah, saya umat. Kalau nak akur sama Pu RW, WT, cobalah tengok. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Tak juga, dia ketok lagi. Assalamualaikum. Kata Pak RW, siapa dah tengoklah. Feminine. Ada buka. Ibu, ada apa, Bu? Amo nak basuh jawab Pak RW, ada Pak RW rumah. Nya domamnya loloknya ni. Padahal sedang romak makannya. Urusan tak selesai karena makanan tak akur. Coba Rasulullah dari Mekah tak akur. Heboh di Mekah waktu zaman itu.
Sombong angku, congkak dia, tidingki, fitnah, adu domba. Tak mau, pindah Rasulullah ke Madinah. Belum sampai Rasulullah Madinah, baru di gerbang sana, disambut oleh masyarakat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada dan sebagainya. Padahal yang menyambut Rasulullah itu bukan umat Islam semua. Ada yang Majusi, ada Nasrani, ada umat Islam, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Tidak semuanya umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah membawa konsep kebersamaan, elo-elo. Maka Madinah itu menjadi cerah. Dulu namanya Yasrib, ditukar dengan Thaibah. Di Thaibah ditukar dengan Madinah. Madinah ditambah Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Madinah kota yang cemerlang. Maka inginlah kampung macam itu yang membuah lengket buahnya, sedap dimakan. Awak dengan kampung berurusan. Allah Ta'ala turunkan rahmat dan nikmat. Percayalah. Cobalah tengok ibu-ibu belajar kita dengan dunia yang ada ini ya. Al-Quran yang tidak tertulis itu namanya alam. Payah ke bukit tinggi sampai ke padang panjang itu dingin cuaca. Iya tak nak? Sampai ke padang angin. Iya tak nak? Alam langitnya itu je. Tanahnya itu je. Tapi kenapa di siku dingin? Itu angin. Payah mereka ke Bogor. Di bawahnya angin biasa macam mereka. Tiba di dati tu menggigil awak dia. Awak sewa ke rumah. Mana AC? Mana lah pakai AC orang situ? Nak pakai AC dingin dia AC lah. Allah letakkan beri kemuliaan. Coba berangkat kita ke Mekah. Ni Madinah, ni Mekah, ni Taif. Langitnya itu juga, tanahnya itu juga. Kok di Taif itu subur tanaman? Coba. Apapun ditanam subur. Buah-buahannya enak, manis. Kok di Mekah ditanam tak mau, Madinah tak mau. Tanah Allah jadi sudah kapling-kapling itu bu. Awak ko macam itu jo. Iko agak angin, iko angin sodang, ko sojo. Ko bakok dia angin, bercakap. Janji orang lain laki bini nak belok elok. Elok laki bini je mintu nak belok elok. Mintu. Buah maknya kampung Selero dia tanya makan apa mak? Buah apa bali mak? Ikan apa masak mak? Daging apa bu mak? Sekalo macam ditanya. Datang minta pura-pura domba masuk kamar. Atau contoh. Ini baru alam kubur. Masih banyak yang lain lagi nih. Apa amal ibadat supaya kubur kita terang? Raudatun min riyadil jannah. Bagaikan taman sorga. Taman sorga itu bagai sab'ina zira'an. 70.000 tanaman. 70.000 hektar tanaman hijau. Tidak sampai mata nengok 70.000 itu. Indahnya bukan main alam kubur. Jutaan tahun pun kita beralam kubur. Rasanya takjub. Takjub itu hanya sekejap. Rasul nengok ngarai. Mencak ya ngarai ya. Baru kita nengok tu ditinggalkan belakang. Ya wak fahilan. Rasul salamu itulah dalam kubur. Walaupun jutaan tahun. Baru menengok sekejap aja. Latibu kiamat. Bagaimana huru hara kiamat kau nanti kau Ustaz? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adara. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Banyak. Ini pada masyar lagi. Besok la yatazawalu hatta yus'ala an arba'ah. Di pada masyar matahari cuman meleleh sampai ke tumit. Air minum tak ada. Air minum hanya 2. Darah dan nanah. Dihisap makin muntah. Tambah dihisap tambah muntah. Sementara kita ingin barorah. Barorah itu ingin beriring dengan Rasulullah, dengan para nabi-nabi, para syuhadanya Allah, para nabinya Allah, para orang solehnya Allah, para wali-walinya Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Di dunia kalau baru kita buka ini 3. Masih banyak nih Bu. InsyaAllah pada kata yang lain kita sampaikan. Dan ada 1 jam, 5:30. Demikian maaf ibu-ibu terhormat. Semoga bermakna manfaat adanya. Kalau dengan saya.